wa su'ru kulli hayawanin tahirin. Bagaimana bekas minuman kucing? Kucing minum di ember, dijilat dia sama lidahnya. Habis itu, nah kita mau wudhu dari air ember itu, atau dia jilatin tuh teh manis kita, doyan juga dia. Jadi ini bagaimana ini? Bekas daripada hewan yang suci itu hukumnya suci. Dari mana dalilnya? Nabi ditanya, Kanjeng Nabi, boleh enggak saya ini wudu pakai air bekas jilatan keledai? Boleh enggak? Kata Nabi, na'am. Yo, boleh. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Betul. Halaman berapa? 77. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Dan adapun sisa minuman tiap-tiap hewan makhluk hidup yang suci, yaitu sisanya itu hukumnya suci. Falau tanajjasa famuhu summa walagha fi ma'in qalilin aw ma'i'in fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu biwulughihi fi ma'in kasirin aw jarin lam yunajjishu walau hirran wa illa najjasahu. Fa in kana, maka jikalau ada oleh hewan itu ba'da ghaibatin, maka jikalau ada oleh menjilatnya hewan itu wuluh ba'da ghaibatin, yaitu sesudah menghilang, yumkinu yang memungkinkan oleh hewan gitu ya, fiha pada waktu menghilang, toharotahu akan mensucikan mulutnya, biwulughihi dengan menjilatnya hewan itu, fima'in kathirin pada air yang banyak, aujarin atau air yang mengalir, lam yunajjishu maka tidak menajiskan oleh jilatan hewan itu akan air, walau hiron sekalipun adalah hewannya yang menjilat itu yaitu kucing. Wa illa jikalau tidak ada kemungkinan menghilang yang bisa mensucikan mulutnya, najjasahu maka menajiskan oleh jilatan hewan itu hu akan air. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini
masih berbicara tentang unsur-unsur benda najis dan tentu lawanannya, yaitu benda atau juz-juz ain-ain yang suci. Beberapa pertemuan yang lalu telah dibedah tentang suci telur dan seterusnya. Maka malam hari ini akan membedah hukum sisa minuman makhluk hidup. Kalau disebut kulli hayawanin sawa'un kana adamian aw ghairah, baik manusia atau bukan manusia, yakni kucing, sapi, keledai dan seterusnya. Ini hukumnya apa? Sisa minuman. Maksud su'run itu yang zamannya asar gitu, adalah liurnya hewan. Liurnya tuh ya, kan nempel daripada lidahnya ini di gelas atau di air, di ember dan seterusnya. Imam Nawawi mengata wal muradu bisu'ril hayawan lu'abuhu wa rutubatuhu wa arabuhu. Dalam kitab Majmu' itu yang dimaksud dengan su'rul hayawan itu liurnya, keringatnya, basahan yang ada pada dirinya kayak keringat, itu hukumnya apa? Nah ini kita bedah. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Tahirin yang pertama sifat hayawani, tahirun yang kedua khobar dari su'ru. Jadi hukum sisa minuman dari tiap-tiap makhluk hidup catatannya suci. Hewan yang suci, tahirun, yaitu hukumnya suci. Jadi sisa minuman orang, nih habis orang minum nih, kita minum, saya contoh, itu namanya sisa, nempel tuh ya, basahan lidah kita ini namanya disebut sisa. Sisa tuh hukumnya apa? Pertama, makhluk hidup yang mulia ya manusia. Sisa minuman manusia itu suci, boleh diminum lagi. Meski manusianya kafir, meski kafir. Muslim apalagi. Bagaimana kalau muslimnya dia mens, dia minum, bolehkah kita minum? Boleh saja. Wong masalahnya dia makhluk hidup yang suci. Sisanya itu hukumnya suci. Mana dalilnya kalau sisa manusia itu suci? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, beliau bilang kuntu asyrabu wa ana haid. Kata beliau, saya itu minum dalam satu gelas waktu saya lagi menstruasi. Minum dari gelas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Fawadha'a fahu
ila maudhi'i fiya fayashrabu. Maka Nabi minum, percis lidahnya ditempelin di mana saya tempelin itu lidah saya pada itu gelas, lalu Nabi minum. Itu menunjukkan bekas minuman manusia meski sedang bekas minumannya boleh diminum lagi sama kita. Bahkan obat, ada hadis su'ru kulli mu'minin syifa, bekas minuman daripada orang beriman itu obat dari berbagai penyakit. Jadi ini ada minum ngeriung kan, tahlilan ya, ada teh kan, masjid itu ada yang separuh, ada yang seperempat gelas, kumpulin jadi satu, kita minum, itu berkah. Obat penyakit apa aja itu obat. Kami itu kerjaannya begitu. Nah, kerjaannya ada bekas tamu-tamu, kumpulin, tidak boleh dibuang, minum aja, minum obat cerdas begitu. Sebab bekas minuman orang beriman itu obat, penawar dari berbagai penyakit. Saudara habis disuntik vaksin, minum itu netral, obat. Kami ini sering minum begitu tuh, bahasa apa aja minum aja, sama aja. Apalagi dalam berumah tangga, bekas istri, bekas anak, tidak sopan dada. Bekas minuman orang beriman itu obat. Kumpulin tamu-tamu tuh, minum. Ya pengen adem ya taruh di kulkas. Kalau pengen adem, intinya obat. Sebab su'ru kulli hayawanin tahir. Bekas minuman makhluk hidup yang suci itu suci, walaupun dari orang kafir. Meskipun sebab Al-Quran mengata innamal musyrikuna najasun, yakni fil i'tiqad, i'tiqad saja, tidak apa-apa nih ya, teman kita non muslim minum, ya kita minum aja dari botolnya itu, boleh saja. Tidak, dia non muslim, enggak apa-apa. Bekas minumannya itu boleh, masih suci. Bagaimana kalau bekas jilatan kucing, jilatan sapi, jilatan kuda, minuman, sekuda minum, apakah ini air ini boleh kita pakai wudhu sesudah dijilat kucing atau ya keledai atau kuda begitu, unta? Nah, ini juga masuk dalam bahasan wasu'ru kulli hayawanin tahirin. Bagaimana bekas minuman kucing? Kucing minum, di ember, dijilat dia sama lidahnya. Habis itu, nah kita mau wudhu dari air ember itu, atau dia jilatin tuh teh manis kita, doyan juga dia. Mana kopi Bali lagi, cap kucing, mungkin saudaranya kali ya. Jadi ini bagaimana ini? Bekas daripada hewan yang suci itu hukumnya suci. Dari mana dalilnya?
Di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis. Juga Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra-nya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Jabir, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma afdolatil humur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sisa daripada minuman himar-himar, keledai. Apa ini hukumnya? Suci apa najis? Boleh nggak dipakai wudhu? Nabi ditanya, ana tawadda'u bima afdolatil humur ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya ini wudhu pakai air bekas jilatan keledai? Bekas jilatan keledai boleh nggak? Kata Nabi, na'am, ya boleh. Wa bima afdolatis siba'u kulluha, termasuk bukan keledai aja, apa aja binatang-binatang yang lain yang suci, silahkan ente pakai wudhu. Jawaban Nabi itu menunjukkan bekas jilatan keledai, kucing, apa aja, sapi, unta, itu suci. Maka kitab kita ini Fathul Muin, wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun, bekasnya daripada hewan yang suci itu juga hukumnya adalah suci. Bahkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi ditanya tentang kolam yang ada antara Madinah dan Mekah. Suka ada kolam-kolam pinggir jalan. Zaman dulu begitu. Orang mau wudu begitu, orang sedekah begitu, orang wudu. Naman juga Arab, padang pasir begitu ya, ada keledai, ada unta, ada ini, pada minum dari situ. Boleh nggak dipakai wudhu Nabi? Kata Nabi, gak mengapa, pakai aja, boleh, boleh. Mana dalilnya bekas jilatan kucing itu hukumnya suci? Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an nabiha. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli hirratin. Aku melihat dengan dua mata kepalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di ember yang bekas dijilat kucing.
Dan masih banyak hadis-hadisnya, bahkan dari Sayyidatuna Kabasyah bintu Ka'ab bin Malik. Itu kayak begitu. Wudu bekas kucing gak apa-apa, nggak usah takut. Begitu, ember nih dijat kucing, wudu aja. Kucing itu suci, disebut hayawanin tahir, hewan yang suci. Berarti kalau hewan itu tidak suci, dia hukumnya juga tidak suci. Bekas jilatan anjing, bekas jilatan babi, tidak. Makanya ada hadis dalam Bukhari Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Tapi kalau bekasan daripada anjing atau bekasan daripada babi, itu hukumnya najis. Selain itu suci, tidak apa-apa, dipakai saja, pakai wudu boleh. Dan ini menunjukkan betapa murahnya Islam, enggak ribet Islam ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak buat atas Anda Islam ini sulit. Enggak, mudah, murah, enak. Itulah Islam. Dan ini kehebatan ajaran ini. Walaupun yang kita bedah adalah najis. Ini kehebatan dan keluhuran Islam. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, ada enggak di kitab Injilnya sampai bahas tentang bekas-bekas minum kucing hukumnya apa? Ada enggak di Injilnya? Apakah Injil Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau Injil Perjanjian Baru pada Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Kalau ada di pasal berapa, ayat berapa? Kagak bakalan ada. Ini keluhuran Islam. Begitu. Tanya sama Yahudi, di kitab Talmudnya ada kekaya-kaya begini? Kagak ada. Ini hebat Islam ini. Kita harus bangga jadi Muslim. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu dalam Ratibul Haddad. Yes, kita punya Tuhan Allah. Yes, kita punya agama Islam. Yes, kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu luas Islam itu. Dari sini menunjukkan ada qaidatul kubra dalam Islam, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan-kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Lebih-lebih kayak macam kucing sering ada di rumah kita. Piara kucing, piara ini, namanya orang. Begitu. Tergantung musimnya aja. Musimnya burung, burung murai, burung ilang, ganti cupang. Banyak yang ngaji ini jo. Habis ngaji ngurus cupang lagi. Orangnya ngaji nih. Iya begitu, nggak apa-apa. Ya namanya orang ngaji. Bagaimana pertanyaannya kalau sampai kucing itu habis makan tikus? Kalau habis makan tikus tentu mulutnya najis. Kalau jilat air nih hukum airnya bagaimana? Begitu. Kucing yang habis dia makan tikus, gitu. Kan suka ada tikus tuh di rumah-rumah tuh. Kadang ada tikus. Kalau dia bikin lubang, obatnya gampang. Cara kita nangkepnya, kasih kopi.
kopi, kasih aja kopi, ntar dia keluar, mana gulanya, getok dah gitu. Kalau udah keluar kasih kopi doang, jangan ditancap terus tadi, jangan getok aja. Kalau keluar dia minta gula gitu, songong gak dia gitu. Kalau kucing tuh najis mulutnya, nih jilat air. Kalau airnya banyak bukan materi kita. Jangan tanya kalau air kali, jangan tanya. Atau dia jilat minyak, jilat sayur, sayur bening, dia makan juga. Sayur besan dijilat juga sama dia. Ini bagaimana ini hukumnya? Falau tanajjasa famuhu summa walagha fi ma'in qalilin aw ma'in fa in kana, yakni fa fihi tafsilun. Kalau sampai mulut hewan yang suci, kita ambil aja kucing dah biar gampang. Mulut kucing najis, ya biar gampang, habis makan tikus. Kemudian kita lihat dia habis makan tikus, kemudian tuh enggak langsung berarti. Kemudian dia jilatin air kita, air di ember sedikit. Apa itu air sedikit? Air yang di bawah 216 liter itu namanya dikit. Kalau di atas itu banyak, kayak kolam renang, ada nggak 216 liter tuh? Oh, itu banyak. Jangan kita omongin tuh. Kalau yang itu air sedikit, ember, dijilat tuh sama kucing. Ini bagaimana ini? Air yang di ember nih, yang dijilat nih oleh kucing nih, hukumnya harus ditafsil. Tidak bisa kita langsung menjas najis, menjas. Ketika kucing habis makan bangkai, makan tikus, kemudian dia menjilat air kita di ember. Ini sisa yang di ember nih, pertanyaannya najis apa enggak? Itu pertanyaan. Maka jawabannya dilihat bagaimana. Fa in kana ba'da ghaibatin, kalau sampai si kucing itu ngilang dulu, artinya habis dia jilat itu makan bangkai tikus, anggap jam 9 pagi kita lihat makan bangkai tikus, ya kita lagi betul-betul lihat namanya ikan cupang ya kan, sampai jam 10 dah. Jam 10 itu kucing minum di ember kita, kan namanya ada jeda, ada jeda. Kucingnya pergi kemana? Karena kucing itu pergi, yang kemungkinan waktu dia pergi udah dibersihin mulut dia, apa di sungai, apa di ember rumah orang, wong dia pergi begitu, apa di ember rumah tetangga, udah dibersihin mulutnya, di air yang banyak kayak di kali, atau air sedikit yang mengalir kayak kasus di Gono, maka air di ember kita hukumnya suci. Suci. Sebab asalnya kan najis, tapi dohirnya si kucing itu habis pergi dan kemungkinan udah dibersihin mulutnya, tandanya air juga enggak ada darah, udah pakai, boleh pakai wudhu.
Ini di dalam fikih namanya ta'arud bainal asli wal zahir. Dalam kaidah fikih itu bertentangan antara asal dan zahir. Kebanyakan quddimal aslu, karena mulut kucing itu najis, otomatis najis. Tapi karena ngilang, zahirnya kalau dia ngilang udah dibersihin di tempat lain, maka air ini suci sebagai pendukung untuk kita menyebutkan air itu suci. Wa illa najasahu, kalau enggak pergi mah tuh kucing, walaupun jedanya sejam. Dari tadi kucing tuh di situ mulu, dari situ mulu. Kayaknya menikmati juga makan itu nongkrong. Habis itu langsung kita minum air di ember kita. Tuh namanya enggak ada ngilang. Ini tetap air ini najis, sebab itu mulut kucing ada najisnya dan dia langsung kemari, udah otomatis itu najis. Kalau air itu banyak enggak jadi masalah, karena air banyak terkena najis tidak otomatis najis, kecuali kalau berubah. Begitu hukumnya, seperti demikian. Di sini disebut walau hiron, sekalipun kucing yang ada tiap hari di rumah kita, airnya itu masih bisa dipakai untuk wudhu, silakan, suci, boleh saja. Tapi harus dilihat ngilang dulu enggak. Begitu juga tafri'nya, falau tanajjasa famuhu. Wong ada dua famuhu ini. Karena famuhu ini maknanya hayawanin tohir, itu bisa kita ambil satu contoh kucing daripada binatang, dari manusia contohnya bocah. Falau tanajjasa famuhu, andai bocah, enggak usah mulut dah, tangan aja. Anak kita yang umur 3-4 tahun, dia mau urusan najis kagak ngerti. Dia main sembarangan, apa aja main dipegang-pegang. Ini apa ini, anget-anget ini? Tai kotok. Dia mau bocah mau main pegang-pegang aja, bocah kagak ngerti. Lalu kemudian main kobok aja ember kita. Bagaimana nih hukum air di ember yang dikobok tuh sama bocah, yang tangannya habis megang sama? Apakah ngilang? Kayak ngilang tuh pergi, jaraknya ada antara dia megang najis dengan air ini yang dia pergi, mungkin saja udah dibersihin kemungkinannya tangannya itu, sehingga kemudian megang ember kita. Maka kalau kemungkinan itu ada, suci. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, habis karena itu masukin aja, udah pasti. Wa illa najasahu, pasti najis. Bagaimana kalau ma'i', benda cair kayak minyak, dijilati oleh kucing yang ada mulut najisnya? Habis makan bangkai benda cair selain air, minyak, kalau ada kemungkinan pergi dulu, suci. Kalau enggak ada kemungkinan pergi dulu, najis. Kalau ngomong benda cair selain air, mau banyak mau dikit. Kalau udah ngomong ma'i'in, kenapa enggak ditambah qalilin? Sebab dia enggak perlu syarat. Sawa'un kana qalilan am katsiran. Kalau air perlu qaid tausifi, ma'in kudu qalilin bi khilafi ma'in katsirin. Begitu. Karena itu, kalau sampai ada kucing menjilat ember kita, kalau nyata-nyata mulutnya najis tapi ngilang, kita enggak langsung menghukumi air ini yang dijilat jadi najis, sebab ada kemungkinan sudah dibersihin. Tapi kalau enggak ngilang, enggak pergi, maka otomatis air ini najis.
Wis segitu dulu dah tuh ngajinya.